Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Renel akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sentimen Publik, dan Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Potensi Kecurangan, Pendekatan Statistik dan Machine Learning, dengan dosen pembimbing saya, Dr. Sumiana MSI, AKCA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tata kelola keuangan negara yang bersih, akuntabel, dan transparan, seringkali diperhadapkan dengan tantangan. Nah, salah satu tantangannya adalah perilaku curang. Perilaku curang terhadap pelaporan keuangan merupakan masalah global yang merugikan negara dan para pemangku kepentingannya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya informasi palsu yang dipublikasikan atau didistribusikan dalam laporan keuangan dengan sengaja memiliki dampak buruk yang serius terhadap keberlanjutan suatu negara, seperti kesejahteraan masyarakat, ketertarikan investor, dan juga kredibilitas regulasi. Akhir-akhir ini kita tentu sering mendengar berita yang sangat marah, yaitu kasus korupsi yang terjadi di negeri kita. Ya, korupsi telah menjadi masalah yang signifikan bagi Indonesia. Nah, berikut kita akan melihat grafik. Grafik ini merupakan perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2024 atau selama satu dekade terakhir. Nah, jika kita melihat grafik ini, maka bisa disimpulkan bahwa Indonesia cenderung stagnan pada perolehan skor 34 sampai dengan 37. Nah, perolehan skor ini memiliki arti bahwa skor 100 dicapai oleh negara yang bebas korupsi dan skor 0 diperoleh oleh negara yang sangat korup. Nah, berdasarkan grafik di atas juga menunjukkan bahwa skor yang diperoleh Indonesia mengindikasikan belum membaiknya konsistensi dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Nah, grafik selanjutnya terkait dengan tren potensi kerugian negara Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, ini selaras dengan grafik skor IPK Indonesia pada grafik sebelah kiri. Kita bisa melihat pada tahun 2019 Indonesia memperoleh skor tertinggi selama satu dekade terakhir, yaitu skor 40. Nah, ini selaras dengan tren potensi kerugian negara pada tahun 2019 yang relatif masih kecil, yaitu 8,4 triliun. Artinya semakin tinggi IPK Indonesia, maka semakin kecil tingkat potensi kerugian negara. Nah, selanjutnya kita melihat terkait dengan tren potensi kerugian negara, bahwasannya dari tahun ke tahun ada peningkatan kerugian negara dan puncaknya itu pada tahun 2022 sebesar 42,7 triliun. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan, namun angka ini masih dikategorikan sebagai angka yang relatif besar. Nah, berdasarkan kedua grafik di atas, kita bisa melihat fakta bahwa kasus korupsi di Indonesia itu masih relatif tinggi. Tadi kita telah membahas terkait dengan perolehan IPK Indonesia, kemudian potensi kerugian negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tersangka korupsi berdasarkan jabatan. Nah, pemetaan tersangka korupsi berdasarkan jabatan, jika kita melihat berdasarkan laporan pemantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW pada tahun 2019-2023, bahwasannya tersangka yang paling banyak melakukan atau yang tertangkap melakukan tindakan korupsi berdasarkan jabatan adalah tersangka yang menempati tersangka yang berasal dari pemerintah daerah, baik pegawai pemerintah daerahnya, kepala daerahnya, pejabat BUMD, dan pegawai BUMD. Nah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat telah memberikan keleluasan bagi daerah untuk bagaimana daerah mampu mengatur keuangannya secara mandiri. Namun, undang-undang ini justru memberikan celah bagi pemerintah daerah untuk
melakukan tindak kecurangan terhadap keuangan daerah itu sendiri. Adapun hambatan pemerintah yang sehat disebabkan oleh pengungkapan informasi yang berkaitan erat dengan kecurangan keuangan. Nah, di sini ada 3 hambatan. Yang pertama terkait dengan kompetensi sumber daya manusia. Jadi seringkali kita mendengar bahwa kompetensi sumber daya manusia yang lemah menjadi masalah yang cukup serius di negara kita. Namun hal ini tidaklah selalu benar, karena ada beberapa artikel yang menjelaskan bahwa ternyata kompetensi sumber daya manusia yang unggul justru menjadi masalah dalam melakukan tindak kecurangan atau kerugian negara. Nah, ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman Fuad dan Jayana Sindi tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara yang tertutup lebih banyak dijumpai pada penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sentimen publik. Jadi pada umumnya budaya kolektivis di Indonesia itu masih melekat dengan masyarakatnya sendiri. Nah, padahal partisipasi masyarakat itu telah didorong dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 di mana masyarakat dapat turut serta terhadap penganggaran. Kemudian masyarakat juga dapat mengambil bagian dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah, dan yang terakhir masyarakat dapat memastikan apa yang telah direncanakan dan diimplementasikan dan diinformasikan oleh Pemda itu telah sesuai dengan apa yang telah dilaporkan begitu. Nah, dari adanya budaya kolektif di sini, maka pemerintah daerah lebih cenderung tidak khawatir dengan apa yang dilakukan mereka, karena masyarakat sendiri lebih memiliki toleransi yang tinggi terhadap penipuan. Kemudian terkait dengan transparansi keuangan daerah. Nah, ini sesuai dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019 yang memiliki tujuan untuk bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah potensi kecurangan dan mewujudkan pemerintahan yang transparan. Jika kita lihat ada beberapa upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memantau segala tindakan keuangan daerah, yaitu misalnya dihadirkannya sistem SAIBA yang kemudian berubah menjadi SIMDA dan kemudian di-upgrade lagi menjadi SIPD. Namun seperti yang kita lihat tadi, itu justru tidak mengurangi peningkatan kasus korupsi setiap tahunnya. Jadi berdasarkan latar belakang yang tadi saya telah jelaskan, nah di sini ada 3 pertanyaan penelitian dan juga ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap potensi kecurangan keuangan daerah? Yang kedua, apakah sentimen publik berpengaruh terhadap potensi kecurangan keuangan daerah? Dan yang ketiga adalah apakah transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap potensi kecurangan keuangan daerah? Dan untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya terkait dengan motivasi penelitian. Jadi penelitian ini memiliki 4 motivasi. Yang pertama terkait dengan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi yang terus diperbarui. Yang kedua, tindak kecurangan dalam laporan keuangan tidak saja disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM, tetapi SDM dengan kompetensi yang unggul justru menjadi potensi kecurangan itu dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat Indonesia yang masih melekat dengan budaya toleransi terhadap tindak kecurangan. Dan yang keempat adalah penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan statistik dan juga mesin. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 2 teori. Yang pertama ada teori agensi dan yang kedua adalah teori segitiga kecurangan. Nah, pada teori agensi di sini
peneliti akan membahas masalah terkait dengan prinsipal agent, di mana agennya adalah pejabat daerah dan di sini prinsipalnya adalah masyarakat. Kemudian terkait dengan teori segitiga kecurangan. Nah, teori ini menjelaskan terkait dengan penipuan yang dilakukan dengan 3 konsep utama, yaitu kesempatan, tekanan, dan juga rasionalisasi. Nah, adapun terkait dengan hipotesis penelitian. Jadi di sini ada 3 hipotesis yang diajukan. Yang pertama, hipotesis yang pertama, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan. Yang kedua, hipotesis yang kedua, sentimen publik memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan. Yang ketiga, transparansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan. Ini merupakan model penelitian peneliti. Di sini terdapat 3 variabel X dan 1 variabel Y, atau ya, di mana X1-nya adalah kompetensi sumber daya manusia, kemudian X2-nya adalah sentimen publik, dan X3-nya transparansi keuangan daerah. Yang ketiganya akan berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu potensi kecurangan. Ini kemudian terkait dengan metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode ini menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian jenis dan sumber data. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ada 4 sumber. Yang pertama dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari media berita, dan kemudian dari SIPB dan dari BPK. Nah, kemudian terkait dengan sampel penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten atau kota yang berada di Indonesia dengan laporan pada tahun 2022. Nah, kemudian terkait dengan teknik analisis data. Jadi peneliti menggunakan dua pendekatan analisis data, yaitu ada analisis statistik dan juga ada machine learning. Di mana untuk analisis statistiknya peneliti menggunakan PLSM dan machine learning. Machine learning terdiri dari ada 3, ada random forest, ada PyCharm, dan juga ada Sharp. Pertama, peneliti akan memperoleh data dari 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Data itu berupa indeks pertumbuhan manusia, ada media berita, kemudian ada laporan APBD dan opini audit daerah. Nah, untuk media berita sendiri, peneliti akan men-scrapingnya dari berbagai daerah ya, yang tadi ada 514. Kemudian dari hasil scraping itu akan ada berbagai narasi, yaitu narasi positif, negatif, dan juga netral. Nah, setelah semua data siap, maka peneliti akan mentabulasinya. Nah, setelah tabulasi ini siap, maka peneliti akan menguji dengan 2 uji, yaitu statistik dan juga machine learning. Di mana statistik ini peneliti menggunakan SPARQL-S, dan kemudian untuk machine learning peneliti akan menggunakan random forest dan juga Sharp, di mana random forest ini digunakan untuk memprediksi potensi kecurangan berdasarkan tabulasi data yang ada, dan Sharp ini akan menjelaskan berbagai indikator yang terjadi dalam random forest yang tidak dijelaskan oleh random forest itu sendiri. Nah, setelah hasilnya siap, maka peneliti akan menginterpretasikan hasil itu. Demikian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.